Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan gugus fungsi yang berikutnya. Minggu lalu saya sudah membahas dua gugus fungsi, yaitu alkohol dan ether, karena saling berkaitan. Nah, sekarang Ibu akan bahas dua gugus fungsi lainnya, yaitu aldehid dan keton. Oke, kita langsung masuk aja ke aldehid dan keton. Nah, di sini sama seperti tabel sebelumnya, kalian harus tahu kenapa yang dibahas kemarin kan alkohol eta, karena ada kaitannya. Sama juga dengan aldehid dan keton, dia ada kaitannya karena dia sebenarnya memiliki rumus umum yang sama. Nih, rumus umumnya sama. Terus gugus fungsinya di sini sebenarnya sama. Yang membedakan adalah ini kan di sini yang membuatnya sama adalah dia ada C dengan O. CO. Jadi di aldehid ada CO, di keton juga ada CO. Jadi dia gugus fungsinya memiliki C yang berikatan dengan O dengan adanya ikatan rangkap 2. Nah, bedanya di struktur umumnya ini kelihatan nih, berarti di aldehid dia ada H. Sedangkan di keton itu nanti akan berikatan dengan alkil yang lain. Nah, misalnya ini kan pertama R ini kan udah ada alkil yang sebelumnya tuh, CH3, CH2, CH3, CH2. Nah, maka di sini akan ketemu lagi dengan CH3, CH2, CH2 dan seterusnya, itu R maksudnya. Jadi kalau misalnya di aldehid dia bertemunya dengan huruf H. Nah, gitu ya bedanya di sini di ujungnya. Nah, persamaannya adalah dia sama-sama menggunakan CO. Oke, terus rumus umumnya juga masih sama. Rumus umum sama berarti jumlah C dengan jumlah H-nya akan sama. Jumlah O-nya maka akan sama juga. C, H, Cn, H2n, dan O. Nah, ini contoh senyawanya. Jadi bedanya nanti kalau di aldehid nama belakangnya adalah nal, al. Jadi misalnya alkana kan metana, nanti kan etana, dan propana, nanti jadi al belakangnya. Makanya di sini contohnya kan misalnya ini kan CH3, CH2, COH. Ini kan C-nya ada 3 nih, lihat ininya, tuh 2, 3. Berarti ingat lagi alkana di kelas 11 hidrokarbon, C3 itu apa? C3 itu namanya propana, ya kan? Karena dia termasuk aldehid. Kenapa bisa dikatakan aldehid? Karena ada gugus fungsi ini. Lihat, gugus fungsi ini menyatakan kalau dia termasuk gugus fungsi aldehid. Nah ya, COH kan? Karena ada COH, makanya di sini propana menjadi propanal. Oke? Ditambah al di belakangnya, jadi nanti etanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Ini adalah contoh senyawa dengan nama secara IUPAC. IUPAC ingat internasional. Secara internasional adalah nama yang sering dipakai secara internasional atau IUPAC-nya adalah propanal dengan nama belakang al tadi ya. Nah, ini kalau misalnya ini alkanon atau keton, maka dia menggunakan nama di belakangnya on, ya. Jadi nanti misalnya etanol, metana jadi metanol, ya. Kan awalnya kan metana, metanol, etanol, etanon. Kalau alkohol kan metana, metanol kan. Kalau alka untuk keton berarti metana jadi metanon, etana jadinya etanon. Nanti propana jadi propanon, belakangnya on. Nah, berarti ini untuk keton. Keton itu kan tadi kan gugus fungsinya adalah COR. Berarti ini ada C, ada O, ada R. Ini sebenarnya ikatannya, ini garis O-nya harusnya di sini nih. Di sini dicoret dah nih. Seharusnya di sini nih. Ada next tuh. Ini garis 2-nya yang O di sini ya, seharusnya. Jadi CO ini R-nya.
ya, R-nya berarti ini R yang satunya di sini, ini R yang alkil lainnya, cabang lainnya. Makanya di sini kan ada C-nya ada 3 hitungannya, semua C dihitung itu 2 3 berarti propana kan. Tapi karena ini gugus fungsinya mengikuti struktur umum COR, CO ketemu dengan alkil yang lain, makanya dia propanon, berarti dia masuk ke keton. Ini nama secara IUPAC ya. Oke, kita bahas dulu tata nama alkanal atau aldehid. Ini udah saya lihatkan tata nama IUPAC dan trivial. Nanti nama IUPAC adalah di sebelah kiri ya. Ini udah ada gambarnya. Jadi kalau tata nama IUPAC kan ini kan pasti ini metana kan awalnya, tapi karena dia ada CO maka jadinya metanal. Yang awal tuh yang C-nya 1, C1 kan metana, maka kalau dia jadi ada COH-nya jadinya metanal. Nama trivialnya jadinya formaldehid, jadi pakai nama aldehid di belakangnya. Awalnya pakai form kalau untuk C1 formaldehid nanti namanya, jadi belakangnya aldehid kalau nama trivial. Nah, nanti kalau ini berarti kan misalnya CH3COH, ini kan 2 nih C-nya kan berarti seharusnya ada, kalau C2 itu kan biasanya di alkana etana, maka kalau di aldehid namanya jadi etanal karena ada COH nih, etanal. Kalau dia C2 untuk nama trivial dia pakai aset nama depannya, asetaldehid. Nanti saya lihatkan nama-nama trivialnya dari C1 sampai C10 apa namanya, itu ada nama khasnya. Nama trivialnya tuh nama dagangnya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti C3 kan propanal, tadi udah dibahas ya, maka di nama trivial jadinya propionaldehid. Kenapa gambarnya hilang ini? Ini nanti di PowerPoint-nya ada gambarnya. Kan di situ gambarnya itu mana ya? Nah nih 3 metil butanal. Ini lihatnya kan begini. Kalau misalnya ini kan ada cabang ya di sini. Karena ini ada cabang, kalau ini kan garis lurus semua nih. Maka kita harus menamakannya, pertama cari dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya kan di sini pasti yang lurus nih. 1 2 3 4 kan? 1 2 3 4 pun di sini bisa juga. Karena ini berarti jadi cabang. Kan sama-sama 4. Oke, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini berarti harus jadi nomor 1. Ingat ya, yang rantai terpanjang adalah yang dipilih sebagai rantai utama adalah rantai terpanjang yang melalui gugus fungsi. Jadi harus melalui gugus fungsi baru bisa dianggap sebagai rantai utama. Penomorannya dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi. Maka di sini otomatis karena yang gugus fungsinya paling dekat di sini, maka ini dianggap sebagai nomor satunya dari sini. Nomor satunya dari C ini yang paling dekat dengan gugus fungsinya 1 2 3 4, atau boleh 1 2 3 4 biar ada bingung, kita karena sama aja kita pakai yang lurus ya. 1 2 3 4, maka di sini namanya berarti kan sesuai nama. Pertama kan kita namakan nama cabang. Nah, nama nomor di cabang adalah nomor 3. Berarti 3 nama cabang apa? Metil, 3 metil. Kemudian nama keseluruhannya, nama rantai utamanya. Ini kan tuh 2 3 4. 4 apa? 4 itu kan butana. Karena ada gugus fungsi COH, maka jadinya aldehid kan butanal. Oke, 3 metil butanal. Itu namanya. Oke. Nah, ini untuk nama trivial nanti saya jelaskan. Jadi harus ada kalian tahu dulu aturan nama trivialnya. Nama trivial ini kan ada nama-namanya nih. Kalau C1 formaldehid, belakangnya aldehid semua. Karena nama depannya belum pernah saya berikan di kelas 11 karena emang dibahas di kelas 12. Maka ini akan saya berikan dari C1 sampai C10. Jadi kalau misalnya menuliskan nama trivial ada aturannya. Kalau untuk yang nama cabang ini kan kalau misalnya ini lurus saja tidak ada cabang, maka bisa menjadi namanya butyraldehid jika tidak ada cabang. Misalnya yang
ini CH3 di bawah nggak ada, tapi ini kan 1, 2, 3, 4, berarti kan butyraldehid nama trivialnya. Tapi ini ada cabang, bagaimana menamakannya secara trivial? Maka lihat yang tadi ini aturannya. Kalau untuk trivialdehid ini nama cabangnya di sini udah ada C1 sampai C10. Nah, ini aturan nomor cabangnya. Kalau dia nomor cabangnya di 2, maka dia pakai alfa. Kalau di nomor 3 jadi beta, 4 gamma, 5 theta. Nah, ini untuk trivial nih. Kita lihat tadi tuh. Ini cabangnya di nomor berapa? Nomor 3. Maka kita nggak bisa nulis 3. Kalau kita pakai trivial, 3 ini diganti dengan ini. 3 akan diganti dengan beta. Tulis yang ini ya, simbol ini. Simbol beta. Kemudian garis. Nama cabang tetap metil. Jadi beta garis metil. Ininya ganti, nggak usah butana karena kita pakai nama yang bukan alkanal tapi nama trivial yang aldehid, maka jadinya apa tadi, beta metil, kemudian ini kan ada 4 apa di sini, butyraldehid C4 adalah pakai nama rantai lurusnya tadi yang terpanjang. Oke, jadi namanya beta metil butyraldehid. Nah, itu bisa berarti ya untuk nama cabang. Oke, lanjut. Tata nama alkanon. Jadi ada secara IUPAC dengan secara trivial. Nah, bagaimana dengan tata nama alkanon atau keton? Itu kita pakai nama on. Ya, ini nama IUPAC, ini nama trivial nanti. Maka nanti ini kan tuh 2, 3, C nya kan 3, berarti kan otomatis propanon. Paham dah ya? Karena ini propana jadi propanon. Ini kan CO, CH3. CH3 ini artinya dia alkil yang R tadi, alkil yang lain. Maka kalau di trivial tuh kan udah pakai, ingat trivial keton ini hampir sama dengan cara penamaan trivial pada ether yang minggu lalu. Jadi pakai alkil, ether kan kemarin. Ini juga sama, alkil, keton. Jadi yang kiri ke kanan, tengah. Pilih yang mana yang paling yang kemarin kan paling yang mana yang C-nya dikit ke banyak, yang dikit, terus ke terakhir nanti keton yang tengah. Maka ini kan ada CH3-nya, CH3 nih sama-sama CH3 di sini, ini CH3-nya ada 2, otomatis kita pakai awalan di, maka namanya dimetil keton. Oke. Bagaimana dengan ini? Berarti kan ini kan kalau di alkanon kan otomatis ini kan penomorannya adalah yang paling dekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsinya paling dekat di sini. Jadi nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti tanda panah kursor ini ya, yang bulatkannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kan? 5 kan pentana. Maka namanya pentanon. Nah, jangan lupa nomor 2 ini adalah 2 letak gugus fungsinya. Gugus fungsinya berada di nomor berapa? Gugus fungsinya ini CO nih. Gugus fungsi berada di nomor 2, maka jadinya 2 garis pentanon. Ini namanya metil propil keton dapat dari mana? Ini kan CH3 1. CH3 kan metil nama alkilnya. Ini kan C-nya ada 3. C3 itu kan kalau di alkil propana jadi il. Alkil itu belakangnya jadi il ya, propil. Maka penamaannya harus mengikuti alfabet. Duluan metil kan daripada propil, maka metil, propil, keton. Paham ya? Ingat penamaannya sama kayak ether kemarin. Kalau untuk trivial. Terus kemudian ini dibilang sebagai 2 butanon. Nah, ini kan yang dilihat adalah ini kan 1, 2. Berarti penomorannya dimulai dari sebelah kanan nih. Kanan kursor nih. 1, 2, 3, 4. Maka ini kan 4 itu kan butana, tapi karena ada gugus fungsi CO, maka harus pakai alkanon. Jadi namanya butanon. Nah, gugus fungsinya di nomor berapa? Di nomor 2, 2 garis butanon. Paham ya berarti ya? Oke.
Untuk penamaan ketonnya seperti yang tadi Ibu bahas gimana alkil. Ini metil, ini C-nya ada C2, berarti kan C2 itu kan etana kan, jadi etil. Oke, berarti namanya kan di sini ini ada metil, karena ini ada etil, maka mana sesuaikan alfabetnya. Alfabetnya duluan si etil, berarti etil, metil, keton namanya ya. Bunda tulis ya. Tapi Ibu jelaskan tuh udah namanya berarti etil, metil, keton, paham ya? Next, ini gambarnya kemana? Oke. Ini penamaannya sama seperti yang kalau kita menamakan kan lihat di tata nama tuh kan rantai utama nih paling banyak nih, berarti yang paling panjang kan rantai lurusnya 1, 2, 3, 4. Kita pilih yang mana yang paling dekat dengan gugus fungsi CO ya, berarti yang mana? Kalau sini kan 1, 2, 3 kejauhan dong, 1, 2, 3. Oh sama, ternyata sama-sama. Sini 1, 2, ini 2 ya, sini 1, 2, 3, berarti lebih dekat yang di sebelah sini, sebelah kanan kursor nih. Berarti nomor 1 dari sini ya, nomor 1, 2, 3, 4. Berarti kan ini jadinya nomor pertama adalah penomoran nomor cabang. CH3 ini kan metil, di nomor 3, berarti 3 metil. Ingat ya, nomor cabang dulu, kemudian nomor gugus fungsi. Nomor gugus fungsinya di nomor berapa? Di nomor 2, berarti ini nomor 2 CO. Kemudian ini rantai utamanya adalah C4, maka namanya butanon, oke? Jadi di sini kita harus melihat kembali ini ya, Ibu akan jelaskan di aturan penamaan IUPAC. Ini ada tata cara namanya. Nanti kalian baca-baca lagi bagaimana penamaannya, maka cari rantai utama, rantai induk. Ingat, rantai utamanya rantai terpanjang yang banyak, atau rantai terpanjang yang banyak cabang dan melalui gugus fungsi. Jadi kalau misalnya di dekat gugus fungsi, misalnya ada contohnya adalah misalnya ada gugus fungsi yang kalau misalnya banyak cabangnya, di sebelah kiri banyak cabang, sebelah banyak cabang, maka pilih yang paling banyak cabangnya untuk dinomorkan sebagai nomor yang penomorannya nomor pertama. Oke. Jadi kemudian misalnya di sebelah kiri yang dekat gugus fungsi itu C-nya misalnya ada penomoran C-nya 3. Misalnya kita ada C-nya ada 3 di samping, kemudian di sebelah kanan juga ada C-nya 3. Maka penomorannya dari mana? Penomorannya adalah kalian lihat mana yang lebih banyak cabang. Maka rantai terbanyak itu yang banyak cabang. Kalau di sebelah kiri rupanya lebih banyak cabang alkilnya, misalnya cabang ke bawahnya ada banyak kan, maka pilihlah penomoran yang dekat dengan gugus fungsi tersebut dan juga banyak cabang ya. Misalnya dia sama-sama dekat gugus fungsinya nih, gugus fungsinya sama-sama di nomor 3 dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Pilih yang mana? Lihat dulu apakah sebelah kiri dan kanan cabangnya ada berapa. Yang banyak cabang maka itu yang dimulai penomoran nomor 1-nya. Oke, kemudian setelah udah menentukan rantai utama, maka kalian udah bisa mencari rantai cabang alkilnya. Maka nanti penomorannya pakai penomoran yang di alkil. Penomoran dekat dengan gugus, ingat, berarti yang dekat dengan gugus, CO-nya. Kemudian pilihlah penomoran dekat dengan cabang. Penomoran dekat dengan cabang misalnya dekat dengan CH3, maka nanti penomorannya misalnya CH3 yang cabang itu dekatnya di nomor dekat dengan gugus fungsi di nomor 3, maka nanti penomorannya nomor cabangnya nomor 3 ya. Nih ya, kalau cabangnya sama, misalnya di nomor 2 ternyata ada cabangnya CH3-nya ada 2, CH3 di atas, CH3 di bawah, maka pakai awalan di. Kalau ada 3 nanti tri, 4 tetra, 5 penta dan seterusnya.
Jika cabang beda, misalnya di bawahnya CH3, di atasnya CH2, CH3, berarti kan beda tuh nama cabangnya. Nama cabang CH3 kan etil, CH2, CH3 itu nama cabangnya etil. Maka aturannya pakai aturan alfabet. Dahulu kan seperti ini, E, M, iso, etil isometil ya, berarti duluan E, kemudian I kalau ada isonya, kemudian metil. Kalau nggak ada iso berarti etil metil kan. Ingat alfabetnya. Lanjut. Nah, ini Ibu kasih beberapa nama-nama alkil, nama-nama alkil yang lain jika berikatan dengan alkil lainnya yang ada propil. Ini isopropil jika misalnya berikatan dengan R lainnya seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya isopropil. Kalau pakai ini digunakan jika kita menggunakan nama trivial biasanya. Ya, nama trivial itu kan kebanyakan pakai nama-nama alkil. Nama-nama alkil itu kadang ada aturannya, misalnya ada bentuknya nanti bisa seperti ini kan C-nya 4, ini untuk nama alkil lainnya ya, butil, ini isobutil jika nama cabang lainnya seperti ini bentuknya. Kalian harus perhatikan bentuk strukturnya pada saat digambar. Jika mirip seperti ini bentuknya, itu berarti nama cabangnya isobutil. Ini sekundabutil. Ini berarti bentuknya seperti ini. Sekundabutil. Bentuk strukturnya. Nah, kemudian tensiobutil dan ini yang lainnya, oke? Dan ini namanya amil, ini jarang digunakan sih biasanya. Oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu Ibu sampaikan. Coba kalian nanti kerjakan lagi latihannya, dicoba agar bisa memahami cara penamaan secara impact dan secara trivial. Latihannya sudah Ibu berikan pada bagian tugas. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.